Masih bersama kami di Presisi Utama. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemirsa, Partai Republik menang telak dalam pemilu Amerika Serikat 2024 dengan Donald Trump yang kembali menduduki Gedung Putih dan membalikan sejumlah kursi Senat dan DPR Amerika Serikat yang sebelumnya dipegang oleh Partai Demokrat. Sepenting apa gelombang merah ini memuluskan transisi ke pemerintahan baru Trump? Berikut laporan Virginia Gunawan dari VOA. Kembali ke kantor lamanya, Presiden terpilih Donald Trump bertemu dengan Presiden Joe Biden di Gedung Putih Rabu waktu Washington. Do everything we can to make sure you're accommodated, what you need, and we're going to get a chance to talk about some of that today. So, welcome Thank you back. very much, and thank you very much. And politics is tough, and it's many cases not a very nice world, but it is a nice world today, and I appreciate it very much. A transition that's so smooth, it'll be as smooth as it can get, and I very much appreciate that, Jim. Sebelumnya, Trump mengunjungi gedung Kongres AS di mana ia disambut Ketua DPR Mike Johnson. They used to call Bill Clinton the comeback kid. This is the comeback king. He is the king, okay? Sejak dinyatakan sebagai pemenang Pilpres, Trump bergerak cepat dengan mengumumkan orang-orang pilihannya untuk kabinetnya. Sedikitnya 20 posisi telah diumumkan Trump. Pengamat sejarah melihat yang terjadi dalam politik Amerika belakangan ini adalah sesuatu yang signifikan. It's also significant because when he left office, as you said, he left under a cloud of controversy, and his election now shows that for the majority of American voters, they wanted him back, and so it is in some ways a reawakening for his movement and for what he represents. Hasil Pilpres akan disertifikasi oleh Kongres pada 5 Januari 2025 dan Trump akan diinaugurasi sebagai Presiden ke-47 AS pada 20 Januari. Tak hanya di Gedung Putih, Partai Republik juga berhasil membawa Red Wave atau gelombang merah ke cabang legislatif DPR dan Senat Amerika Serikat. Partai Republik meraih mayoritas kontrol DPR dengan lebih dari separuh kursi DPR yang berjumlah total 435 kursi. Sementara di Senat, Partai Republik merebut 3 kursi dari Partai Demokrat dengan 52 senator dari 100 posisi yang ada. Lalu apa arti kemenangan besar Partai Republik ini bagi pemerintahan baru Trump? With a majority for Donald Trump, he can not only confirm his cabinet secretaries without having to get Democratic support, but also sub-cabinet secretaries. There's thousands of appointments to be made within the executive branch, and especially within the courts. Presiden AS biasanya menunjuk sekitar 4.000 jabatan politik dan sekitar 1.200 hingga 1.400 posisi ini butuh konfirmasi Senat Amerika Serikat. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Sejak 1980-an, jumlah pertanian di Amerika Serikat kian merosot. Departemen Pertanian Amerika Serikat mencatat hanya 1,8 juta pertanian tersisa tahun 2023. 80% diantaranya pertanian kecil yang kesulitan bertahan. Tapi ada sejumlah taktik untuk mendongkrak pemasukan, terutama sebelum datangnya musim dingin. Berikut laporan Ariadne Budianto dari VOA. Labu merupakan simbol musim gugur dan masa panen di Amerika Serikat. Tanaman asli Amerika Utara ini matang saat cuaca mulai dingin, sejalan semakin pendeknya waktu matahari bersinar. Labu pun membawa berkah untuk berbagai pertanian kecil di seluruh Amerika. Misalnya Rock Hill Orchard, Maryland, di pinggiran Washington DC, di mana warga bebas memilih labu sendiri. We look for ones that have big stems. So like that one, this, so there's kind of like different shapes. So Demam tahunan ini menyokong hidup pertanian kecil. Diperkirakan warga Amerika membelanjakan hampir $800 juta tahun ini untuk labu sebagai dekorasi. Rata-rata labu di supermarket dihargai $5 hingga $7, sekitar 79 hingga 110 ribu rupiah per buah. Menurut John, ongkos modal untuk merawat setiap benih labu adalah 65 sen. Labu yang besar bisa dijual $11. John mengakui sulit bersaing dengan harga murah yang ditawarkan supermarket. We can do this because people are coming to us. It's all what we call retail. If we sell to somebody else, it's called wholesale. Wholesale, the pumpkin would be selling the pumpkin for $1, $2. So it's much less profitable for us. Tapi ada cara lain untuk meningkatkan keuntungan. Ini meriam labu.
dengan membayar $6 sekali tembak atau $10 untuk 2 kali tembak. Meriam labu sangat populer di ladang ini. So what are you going to do now? I'm gonna shoot the pumpkin cannon. Are you excited about it? Yes. Tapi harus hati-hati. Meriam labu sangat dahsyat dan kadang tembakannya melesat ke ladang sebelah. Jadi harus dengan teliti disesuaikan. Biasanya pertanian labu juga menyediakan fasilitas populer lainnya seperti corn maze atau labirin jagung. Pengunjung membayar $11 untuk pengalaman selama 45 menit mencari jalan keluar. Memang sulit, tapi begitu sukses bisa menikmati es krim buatan pertanian ini. Senja hari, John melepas sapi-sapinya untuk membersihkan pecahan labu. Nantinya, mereka menghasilkan susu yang digunakan untuk membuat es krim. Perputaran ini merupakan salah satu cara Rock Hill Orchard untuk bertahan. Overall, from the financial perspective of a farm, we're open year-round because we're selling ice cream year-round, but really, we make all our profit in the fall. So really, all our profit is coming from mid-September to the end of October. November merupakan awal dari musim libur akhir tahun, di mana mayoritas peritel Amerika meraup keuntungan sejak Thanksgiving hingga hari Natal. Dari Mount Airy, Maryland, VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.